Hai hai hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rahbrian Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Nah, saat ini kita bertemu dengan muatan yang berbeda, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam. Tetapi masih tetap di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan di subtema 1, tumbuhan sahabatku. Materi yang akan kita pelajari yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan pada tumbuhan kita sebut benang sari dan sel kelamin betina dalam tumbuhan kita sebut putik. Nah, melalui proses penyerbukan. Sekarang kita ingat-ingat kembali apa saja bagian bunga ya. Silahkan disimak, ada mahkota, ada putik, benang sari, tangkai bunga, dan selain sebagainya ada di sini. Silahkan disimak ya anak. Di mana setiap bagian bunga tersebut memiliki fungsi masing-masing. Bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Yaitu diawali dengan jatuhnya serbuk sari dari benang sari tersebut. Kemudian di situ setelah adanya proses penyerbukan, maka akan terjadi proses pembuahan ya. Nah, setelah sel kelamin jantan dan betina ini bersatu, maka akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi embrio ataupun tunas, kemudian yang ada di dalam biji. Kemudian biji ini akan ada di dalam buah dan matang. Setelah itu biji tersebutlah yang akan ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ketika tumbuhan itu menjadi dewasa, maka akan terjadi lagi proses penyerbukan lagi dan akan terus berlangsung selamanya. Sehingga kalian perlu ingat bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu pasti menggunakan biji. Nah, macam-macam penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri maksudnya jika serbuk sari tadi jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Sedangkan jika serbuk sari tadi jatuhnya di kepala putik tapi bunga yang berbeda, tapi dalam satu tangkai bunga yang sama, itu disebut penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang itu jika serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Misalnya ada pot A mawar warna putih, kemudian di sebelahnya ada lagi bunga mawar pot B warna putih. Nah, si serbuk sari A ini jatuh di B. Nah, ini disebut penyerbukan silang ya. Terakhir, penyerbukan bastar. Maksudnya yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Misalnya, pot A ini bunga mawar warna putih, kemudian pot B bunga mawar warna merah. Nah, si serbuk sari warna putih ini jatuh di kepala putik bunga mawar yang warna merah. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di muatan IPA selanjutnya. Tetap semangat belajar.